Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Husna yang kami muliakan, mari kita buka kajian kita dengan tadarus bersama-sama surah ke-57 Al-Hadid, surah ke-57 ayatnya 22. Surah Al-Hadid, surah ke-57 ayatnya 22 dan 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami wujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu
dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik, terima kasih Mas Budi. Bapak dan Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita bisa hadir di salah satu dari rumahnya Allah. Tentu ini suatu kesyukuran yang patut kita syukuri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan tema kita sebelumnya tentang ilmu titip nih. Masih ingat ya tentang bagaimana kenapa kok umatnya Nabi Musa kembali kepada kekufuran, kesyirikan, karena ternyata Nabi Musa salah titip gitu. Nitipnya kepada siapa? Nabi Harun. Padahal harusnya nitipnya ke Allah Rabbul Alamin. Allah pengurus ya alam semesta ini ya. Maka pagi hari ini insya Allah kita akan menggenapkan tema waktu itu yang belum tuntas, yakni tentang ilmu jangan mengeluh. Nah, ilmu ini Bapak dan Ibu sampai hari ini saya masih belajar, dan insya Allah sampai akhir hayat kita akan terus belajar, karena hakikat hidup ini sebenarnya seperti yang dibacakan terjemahnya sama Mas Budi tadi. Kalau dapat anugerah jangan terlalu senang, kalau dapat musibah juga jangan terlalu sedih, karena semuanya sudah Allah tuliskan ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dapat anugerah ya kembalikan ke Allah, dapat musibah juga kembalikan ke Allah. Nah, pagi hari ini kita akan melihat di Al-Quran bagaimana orang-orang pilihan Allah, kekasih-kekasihnya Allah ini mengeluh. Nah, begitu ya. Baik, kira-kira Bapak Ibu, hal yang paling kita suka keluhkan itu apa Pak dalam hidup ini? Ekonomi. Ekonomi ya. Baik, tapi sayangnya tidak ada nabi yang mengeluh soal ekonomi. Tidak ada itu. Dalam literasinya tidak pernah ada nabi mengeluh soal ekonomi. Bahkan Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, beliau pernah menjelaskan 3 bulan purnama. 3 bulan purnama di rumah Nabi dan rumah istri-istri beliau tidak ada api yang menyala. Ya Allah. Jadi teladan kita ini Pak super lengkap. Ketika kaya ada contohnya pas Nabi kaya raya. Pas Nabi tidak kaya juga ada contohnya. Nggak kebayang itu Pak Arif kalau hari ini dapur kita 3 bulan purnama berturut-turut tidak menyala, tidak ngebul. Dan itu istri-istri beliau setia, nggak ada yang minta resign. Kalau hari ini kan repot ini perempuan-perempuan hari ini. Pak, ini sudah 1 bulan jatuh tempo. Wah, ini boleh enggak ini saya ke KUA mengajukan resign. Wah, nah ini harus tahu cerita ini ya. Oke, selain ekonomi apa Pak yang kita keluhkan? Karena nggak nemu kita di Al-Quran Nabi mengeluhkan ekonomi, nggak levelnya. Ya, apa? Sakit. Baik, kita lihat surah Al-Anbiya, surah ke-21. Mari kita buka surah 21 ya. Nabi yang ikon sakit itu Nabi siapa Pak? Nabi Ayyub alaihissalam. Baik, mari kita buka ayatnya, surah ke-21 ayatnya 83. Nih, surah 21 ayatnya 83. Monggo. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Iya. Kalau kita perhatikan lebih teliti lagi Bapak dan Ibu, di ayat ini Nabi Ayub mengeluh tapi tidak minta solusi. Saya ulang ya. Nabi Ayub mengeluh kepada Allah tapi tidak minta solusi. Karena beliau cuma bilang fakta saja, menyampaikan fakta. Ya Rob,
anni massaniyaddur, saya ditimpa kesulitan. Bahkan mohon maaf, sebenarnya dur ini bukan penyakit. Dur ini madorot kalau kita bahasa kita. Saya ditimpa kesulitan, saya ditimpa suatu masalah. Beliau nggak sebut penyakit, karena kalau penyakit dalam bahasa Arab da, anni massaniyad da, misalkan gitu. Atau anni massaniyal marad, saya ditimpa sakit. Atau anni massaniyas saqam. Beliau menggunakan kata ganti yang lain, ad-dur, ya, madorot. Saya ditimpa kesulitan ya Allah, dan Engkau adalah zat yang paling penyayang di antara penyayang yang ada. Wah, ini nggak minta solusi, Pak. Saya ulang ya. Kalau kita kan mohon maaf waktu masih kecil, Pak, ini mau beli buku, minta duit, kan begitu. Kalau kalau level kita kan begitu, to the point, ya. Ngomong ke presiden, Pak Presiden, ini harga pertalite naik, turunkan, kan begitu. BLT kirim. Tapi bahasa orang-orang yang disayang sama Allah ini nggak sampai hati, Pak, minta. Jadi bahasanya itu, ya Rob, saya ditimpa kesulitan, dan Engkau adalah zat yang paling penyayang di antara penyayang lainnya. Nah, kira-kira kalau dengan bahasa begitu langsung disembuhkan, tak? Ya. Artinya apa? Artinya begini ya Pak dan Ibu yang dirahmati Allah. Pernah suatu ketika istri beliau, siapa Pak namanya istri Nabi Ayub? Bu Ayub ya. Nyonya Ayub lah. Bilang sama suaminya, kalau dalam bahasa kita, misalkan kita andai-andaikan Nabi Ayub ini orang Jawa, Mas, kira-kira gitu. Mas, jenengan itu kan kekasihnya Allah. Mbok yao minta sama Allah disudahi ujian kita. Dulu loh kita orang terhormat. Nabi Ayub ini gubernur Pak dulu. Gubernur beliau. Saya sudah napak tilas di makamnya beliau. Itu beliau seorang gubernur, dihormati, duitnya banyak, anaknya banyak, ternaknya banyak, kaya raya, istrinya cantik. Kurang apa coba Pak? Tapi rajin sholat terus. Nah, ini bagi iblis dan bala tentaranya meresahkan. Akhirnya iblis menghadap ke Allah, ya Allah, hambamu Ayub ini kan sholat karena semuanya ada. Duit ada, istri cantik, anak lucu-lucu, ternaknya ginu-ginu, ya, apa ginu-ginu itu ya. Rumahnya mewah, jabatan ada, wajar kalau dia sholat. Coba diambil nikmatnya, saya yakin tuh nggak bakal sholat lagi, nggak mungkin sujud lagi sama engkau. Oh gitu, ya sudah, aku kasih izin, silahkan kamu goda. Kebakaran Pak, rumahnya habis dilahap, ternaknya mati semua, anaknya meninggal dunia, ya. Terus kemudian kena penyakit yang akhirnya beliau tadinya tinggal di rumah mewah, sekarang tinggal di dekat tempat sampah. Nah, sama-sama ujungnya nih, mewah sampah. Nah, itu dulu 5 meter sebelum ketemu beliau orang sudah nunduk-nunduk karena gubernur. Hari ini 5 meter itu sudah pada tutup hidung semua. Nanahnya ini mohon maaf, bau. Wah, penyakitnya ini luar biasa. Orang nganggap wah ini kena karma ini, wah ini kena santet, wah ini macam-macam Pak. Ini pasti kualat sama rakyatnya. Wah, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai satu-satunya yang tersisa adalah istrinya. Hari itu juga minta resign. Minta resign. Istri tercintanya satu-satunya minta resign, mengundurkan diri. Tapi sebelum mengundurkan diri itu ngomong begitu, Mas, jenengan ini loh kekasihnya Allah. Mbok ya minta sama Allah agar ujian ini disudahi. Apa jawaban Nabi Ayub, Pak? Diambil kalkulator merek Casio. Enggak, ini saya cuma ilustrasi saja untuk menambah. Coba dihitung-hitung. Dulu kita hidup dalam kebahagiaan, kesejahteraan berapa tahun? Setelah dihitung, Pak, 80 tahun. Karena umat Nabi dulu itu usianya panjang-panjang, Pak. Usianya panjang-panjang. Jangan bayangkan kayak kita, Pak. Kita kan umatnya Nabi Muhammad ini, kata Nabi, antara 60 sampai 70
Maka di sini saya lihat sudah banyak yang lebih dari 70 ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini berarti bonus dari Gusti Allah luar biasa ya. Nah, 80 tahun Anda. Nah, sekarang coba dihitung, kita dikasih ujian ini saat dari rumah terbakar, anak meninggal dunia, ternak mati semua, jabatan dicopot, ya, saya kena gudikan kayak begini, itu berapa tahun? Ternyata berapa Pak Arif? 8 tahun. Nah, kata Nabi Ayub, nanti kalau sudah 80 tahun juga, saya ke MK deh. Saya ke MK, Mahkamah, apa itu? MK atau Konstitusi. Ya, nanti Dek, kalau sudah 80 tahun juga, saya baru berani matur sama Gusti Allah. Tapi ini baru sepersepuluhnya. Saya malu no, masa dikasih 80 tahun baru dapat 8 tahun sudah ngeluh. Maka keluhannya Mas nggak minta sembuh. Keluhannya nggak minta sembuh. Ya Allah, saya ditimpa kesulitan. Dan Engkau zat yang paling penyayang di antara penyayang yang ada. Pernah ada suatu ketika ibu, seorang sahabiyah. Sahabiyah ini berarti perempuan ya, yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Beliau ini mohon maaf kena penyakit yang bahasa kita hari ini epilepsi. Ayan, Pak. Penyakit epilepsi. Akhirnya datang ke Nabi. Ya Rasulullah, mintakan sama Allah agar Allah menyembuhkan sakitku ini. Maka ya Rasulullah langsung koordinasi ya, konsultasi sama Allah. Akhirnya apa? Dapat jawaban dari langit. Kira-kira seperti ini jawaban Rasulullah. Ibu, bagi Allah mudah menyembuhkan penyakit ibu ini. Pilihannya dua, ibu mau disembuhkan ya, atau ibu milih sabar tapi balasannya surga. Pilih mana, Pak? Saya ulang. Mau disembuhkan bisa detik ini juga, atau bersabar tapi balasannya surga. Milih mana, Bu? Halo Ibu. Ya, Ibu milih kaya adalah ujian, miskin juga ujian, Bu. Pilih mana, Bu? Jawabannya pasti milih Kak. Nah, itu kita, bedanya dikit sama Nabi. Ya, Nabi dikit-dikit apa namanya, makannya dikit-dikit, kita dikit-dikit makan. Nabi tidurnya dikit-dikit, kita dikit-dikit tidur. Pokoknya beda kita sama Nabi cuman dikit. Nah, akhirnya ibu tadi minta, ya Rasulullah, kalau begitu saya lebih memilih yang kedua. Kenapa? Nggak ada jaminan Pak ketika sembuh terus kemudian sering dremimil doanya sama Allah. Ya, orang kalau sudah sehat ini larinya kemana? Pemancingan, ya, goes, main biliar, lupa. Tapi kalau sudah sakit, masya Allah, dikit-dikit istighfar, astagfirullah. Saya sakit gigi, astagfirullah, astagfirullah, istighfar terus. Makanya kan sampai ada guyonan ya, bahwasanya di surga nanti sama di neraka itu jamaahnya sopir angkot lebih banyak di surga daripada jamaahnya ustadz. Jamaahnya sopir angkot lebih banyak daripada jamaahnya ustadz. Akhirnya terjadi debat lah di sana. Ini kok bisa ceritanya? Ini kan saya ngisi kajian terus di masjid gitu. Nah iya, kata sopir angkotnya membela diri. Saya setiap nyetir ngebut, akhirnya setiap saya setirin itu jam penumpang saya banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Lah Ustadz ceramahnya suaranya mendayu-dayu, lembut ya. Khutbah Jumat tidur semua ya. Kajian pada subuh ngantuk semuanya, akhirnya nggak inget Allah. Nah ini akhirnya gara-gara ini skor saya lebih tinggi dari Ustadz. Ya, ini bercanda ya, bercanda. Tapi ada benernya Pak, bercanda ini ada benernya. Jadi ternyata ada satu kondisi justru itu bentuk anugerah dari Allah.
Maka ibu ini memilih, ya Rasulullah, kalau begitu halnya saya ikhlas menerima sakit ini, saya sabar. Lebih baik nanti saya senangnya di akhirat daripada senang-senang sekarang tapi kemudian di akhiratnya menderita. Tapi tolong ya Rasulullah, mintakan sama Allah kalau pas sakit saya ini kambuh agar aurat saya jangan sampai terbuka. Ya Allah ya Bu. Nah ini penting dicatat ini Bu ya. Jadi orang yang dekat sama Allah ini ya itu sampai malu, karena kalau orang sedang kena epilepsi ya Pak, itu kan di luar kesadarannya, menggigil segala macam, akhirnya ke auratnya terbuka. Jadi akhirnya ibu ini minta, tolong mintakan sama Allah ya Rasulullah, ketika sakit saya kambuh, Allah tetap menutup aurat saya, jangan sampai terbuka, saya malu. Ya Allah ya, hari ini mahal ini Pak, kita punya seperti ini ya. Banyak bapak-bapak yang bangga anaknya justru bukaan ya. Ibu-ibu juga tidak masalah anaknya pakai baju kurang bahan. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Ya, baik. Jadi Nabi Ayub ternyata juga tidak mengeluh. Oke, kita lanjut Pak berikutnya. Selain masalah sakit, apa Pak biasa yang dikeluhkan Pak? Anak. Masalah anak-anak. Oh ya, masalah anak-anak. Ya, baik. Kita lihat dulu surah Maryam. Nah, masalah anak-anak ya. Nah, ini sebelum jadi anak. Kira-kira gitu pembahasannya. Pak Zakaria, Pak Jaka ya. Surah Maryam, surah ke-19, ayatnya 4 dan ayat 5. Ya. Monggo Mas Budi. Surah Maryam ayat 4, ayat 5. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi beban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka menggerakkanlah aku seorang anak yang dari sisimu. Anugerahkanlah ya. Maka anugerahkanlah seorang anak dari sisimu. Ya, ini masih sebelum jadi anak dulu ya Pak ya. Sebelum jadi anak. Jadi banyak orang mengeluh setelah nikah pengen dikasih karunia berupa anak. Ini ada cerita ibu-ibu viral ceritanya dan asli. Tapi kejadiannya nggak di Indonesia. Kejadiannya di depan Ka'bah, di depan Multazam. Ada seorang bapak-bapak ya, kemudian beliau doa Pak di depan Multazam itu. Biasanya di dekat Multazam itu ada askar ya Pak yang jaga, ada polisinya yang jaga itu. Hajar Aswad, askar. Apa doa Bapak ini? Ya Rob, wafatkanlah anakku dengan segera. Nah, saya ulang ya Bu. Ya Rob, wafatkanlah anakku dengan segera. Doa aneh ya Pak. Wah aneh ini Pak. Yang lain minta punya keturunan, kok ini malah minta anaknya cepat mati. Kira-kira begitu. Akhirnya askarnya ini, waduh kok doanya gini, mana di tempat paling mustajab. Ditarik Pak, ke piringan Ka'bah, ke pinggiran. Bapak, kenapa doa seperti itu? Akhirnya dilihat-lihat sama askarnya. Loh, ini Bapak yang 20 tahun lalu meminta di sini. Saya masih ingat kebetulan yang jaga shift saya juga. Akhirnya askarnya bilang, bukankah Bapak yang 20 tahun yang lalu doa di depan Multazam sampai nangis-nangis? Ya Rob, teman-teman saya sudah nikah pada punya anak, saya kok belum, kasih saya anak. Oke, saya ulang ya. Ya Rob, teman-teman saya sudah pada nikah, punya anak, sementara saya dan istri saya belum, kasih kami keturunan. Nah, nggak lama dari situ betul wahai askar, nggak 20 tahun yang lalu itu saya yang doa, betul kami belum dikarunia anak, sudah nikah. Akhirnya begitu dikasih karunia anak, setelah itu
20 tahun kemudian hari ini saya minta agar anak saya segera diwafatkan. Kenapa? Kata askarnya. Loh gimana? Kerjaannya cuman minum khamr, kelabing, ya, judi, zina, ya, ndak mau ibadah, ndak mau sholat, ndak mau sujud. Saya takut dosanya tambah banyak. Sudah cukup ya Allah, segera diwafatkan. Kurang lebih seperti itu Bu doanya. Ya Allah. Akhirnya askar tadi orang yang baik bilang, Bapak ayo ikut saya lagi. Ditarik lagi, dibawa ke depan multazam, disuruh baca doanya Nabi Ibrahim. Apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahilah aku keturunan yang soleh. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu nih. Minta doa jangan sampai koma doang, berhenti jangan. Ya. Apa Pak salahnya Pak? Bapak tadi minta yang pertama. Ya Rob, teman-teman saya dikarunia anak, kami belum, kasih kami anak. Ini anak masih koma Pak. Harusnya apa? Anak yang soleh. Ibu-ibu yang mau punya menantu ya Bu, jangan, ya Allah segerakan pintu jodoh buat putri saya. Yang penting punya menantu. Jangan Bu, jangan berhenti di situ. Itu masih koma, ya. Komanya apa Pak Farid? Ya, yang apa? Kartu ATM-nya unlimited. Wah, misalkan gitu ya. Duitnya banyak, ganteng ya, soleh, kan begitu. Nah, jangan berhenti di situ. Ya, ada seorang bapak-bapak dari Madura kalau nggak salah. Ada dari Madura sini. Ada ya? Oh, tapi buatan jenengan toh. Doa ini Pak di depan haram. Ya Allah, Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Minta Lambo, Pak. Bapak pernah doa begitu? Betul nggih? Betul. Ya, minta Lambo ini, Mas. Allah ijabah, Allah ijabah. Pulang dari sana apa namanya? Usahanya tambah sukses. Banyak income segala macam, kebeli Pak Lamborghini. Dipakai sama anaknya yang masih usia belia. Namanya anak masih ababil ya, ABG labil, ababil, ABG labil. Cepat Pak. Kecelakaan, meninggal dunia, mobilnya rusak. Akhirnya itu Bapak cerita, kalau tahu endingnya begini, saya nggak minta Lambo deh, mintanya Kijang tahun 96 aja. Saya punya Pak mobil Kijang tahun 96 dipakai santri-santri. Itu dikit-dikit mogok. Telepon Ustad, mogok Ustad. Di mana nak? Ini di Ciputat Ustad. Ya ya ya. Oke, cari mekanik, cari mekanik. Nah, kalau berangkat hujan tidak berani, AC-nya tidak ada Pak. Wipernya sudah mengkis-mengkis. Kira-kira. Itu kalau dipakai lari 90 kilo aja Pak, goyang-goyang. Jadi naik itu harus tawadhu, harus sabar. 60 km per jam. Ya, jadi hati-hati dengan doa kita Pak. Akhirnya sama askar tadi, coba Pak doa ini, Robbi habli minas sholihin. Bapak tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan berikutnya, Bapak itu umroh lagi sama anak laki-lakinya tadi. Nyari itu askar. Akhirnya ketemu askar, Pak. Cerita. Oh Anda, penolong saya, kata anaknya. Loh gimana ceritanya, kata askar. Iya, jadi ayah saya cerita, katanya doain di depan multazam biar saya cepat mati. Iya betul. Oh iya, ini ayah saya ini gimana? Dulu minta saya, sekarang minta saya segera mati. Ya. Nah, jadi ceritanya malam itu saya sedang di clubbing seperti biasa, lagi ajeb-ajeb ini Pak. Ya, jedak jeduk lagi seperti itu. Tiba-tiba begitu Anda mengerahkan ayah saya untuk doa Robbi habli minas sholihin, seolah-olah ada cahaya masuk ke dalam hati saya. Seketika itu juga saya merasa jijik berada di clubbing itu. Saya keluar dari sana, saya ambil kunci mobil saya mampir masjid di pinggir jalan, saya ambil air wudhu. Kayaknya sudah 15 tahun yang lalu terakhir saya ambil air wudhu. Kemudian saya sholat di situ nangis. Bapak dan Ibu, doa itu bisa merubah
takdir. Ya, doa bisa merubah takdir. Akhirnya apa? Barokah doa yang tepat, akhirnya anaknya jadi soleh. Gitu nggih Bu. Jadi nanti kalau cari menantu yang tepat ya Bu. Nah, gimana doanya Bu? Ya Allah, kasih saya menantu yang soleh. Kaya nggak apa-apa ya Allah. Kan gitu ya. Nah, ya Allah, kasih saya menantu yang soleha. Cantik itu enggak apa-apalah. Saya nggak terlalu kepikiran. Saya kan gitu ya. Ya, jadi yang terpenting adalah solehnya. Sama Nabi Nabi Zakaria, kalau kita baca ayat 6-nya, itu nanti kalimatnya indah sekali. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Yang mana nanti akan mewarisi, ya, akan memperjuangkan tongkat estafet dakwah, ya, untukku dan keluarga Yakub, dan jadikan dia ya Allah sosok yang engkau ridhoi. Wah, ini Pak. Jadi ternyata penting ini, ya. Nah, minta didoakan biar punya anak sosok yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini beberapa contoh keluh kesah, ya, cara mengeluh. Nah, sekarang kita ambil contoh lain lagi. Kita buka surah Yusuf, Mas. Surah Yusuf. Surah ke-12, ya. Ya. Ayatnya 84. Ya. Ayat 84. Oh, maaf, 86. Dan Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesianku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu tahu. Ya. Ini ujiannya apa, Bapak dan Ibu? Nabi Yakub ujiannya apa, Pak? Kehilangan Nabi Yusuf, Pak. Kalau tadi Nabi Zakaria belum dikaruniai anak. Nah, kalau Nabi Yakub sudah punya anak, usia lagi lucu-lucunya, ya, tiba-tiba malah dimasukkan ke dalam sumur sama anak-anaknya yang lain, terus diambil sama musafir, dijual di pasar, ya, dan terpisah belasan tahun. Ya, maka kemudian ayah yang baik ini dia tidak cerita kemana-mana kecuali sama Allah. Makanya ayatnya bilang, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya menceritakan semua apa tadi Mas? Keluh kesah saya hanya kepada Allah. Maka banyak sekarang Pak ya berita laki-laki tidak berbicara. Nah, gitu ya Mas. Ini pada buka IG mboten iki bapak-bapak nih. Mboten nggih. Bisa Pak Jaka bisa buka IG Pak ini. Sakit. Bisa apa main IG, scroll di IG. Enggak bisa. Minta tolong cucunya ya. Itu di IG banyak Pak sekarang berseliweran. Laki-laki tidak berbicara. Nah, tahu-tahu mancing gitu. Iya, tapi memang laki-laki ini luar biasa ya. Allah kasih kelebihan untuk kita ini Pak. Bisa loh tersenyum padahal hatinya remuk. Betul nggak Pak ya? Iya, di kantor ada banyak permasalahan, bahkan kita mau di PHK, nyampe rumah itu pura-pura bahagia. Bu, kopi bu, ketawa-ketawa gitu. Padahal keluar rumah nangis lagi. Ini kekuatan bapak-bapak ini. Jadi bapak-bapak itu ternyata pinter memendam rahasia. Ya, yang penting jangan rahasia punya istri siri ya. Jangan gitu. Nah, jadi bapak-bapak ini punya kemampuan. Yuk, kenapa Mas Budi langsung nyamperin? Aman kan Mas? Satu kan gitu? Satu gitu. Satu. Nah, jadi laki-laki itu ternyata nggak berbicara, dia curhatnya sama Allah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu beberapa contoh kegalauan, keluhan yang disampaikan oleh para kekasihnya Allah. Ya, apa tadi kita ulang ya? Yang minta sakit, minta disembuhkan sakitnya enggak, Pak? Enggak. Terus yang minta anak tadi
nyebut ya. Nyebut itu spesifik, nyebut. Ya Rob kasih saya keturunan, tapi yang sosoknya engkau ridhoi. Nah, kira-kira lebih seperti itu. Nah, sekarang dalam masalah apa kehilangan anak, apa ini tadi? Ya Allah, saya pasrahkan semua kegelisahan saya, kekhawatiran saya kepada Engkau. Nah, pertanyaan kita Pak sekarang. Pertanyaannya adalah di mana Nabi Muhammad? Gitu ya. Kenapa Nabi Muhammad itu justru menjadi Nabi Sayyidul Mursalin, pimpinan para nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Di mana Pak letak ujiannya Nabi Muhammad yang menjadikan beliau sampai di level itu? Nah, di mana Pak? Saya tanyakan ini ke guru saya, Sayyidil Habib Ahmad Ismail. Waktu itu beliau jelaskan. Nah, di sini Farid, bedanya Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain tadi minta sembuh tapi pakai sastra, ya toh. Nabi Ayub tadi loh, Pak, nggak spesifik. Nabi Zakaria minta anak spesifik, gitu. Nabi Yakub to the point, ya Allah, saya mengeluhkan kegelisahan saya. Nah, Nabi Muhammad di mana? Pada suatu sore, Husain, Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad, itu curhat ke uminya. Siapa uminya, Pak? Fatimah, Sayyidah Fatimah. Umi, kayaknya kakek itu lebih sayang sama Hasan daripada saya. Kan cucunya Nabi, Hasan Husain, Pak. Uminya nanya, Sayyidah Fatimah, kenapa kamu berkata begitu? Iya, habisnya kakek itu kalau sama kakak Hasan itu yang dicium bibirnya. Sementara saya yang dicium leher saya. Nah, itu. Saya ulang ya. Umi, kayaknya kakek lebih sayang sama Kak Hasan. Kata uminya, kenapa kamu berkesimpulan seperti itu, nak? Iya, pokoknya setiap kami main, itu kami pamitan sama kakek, saya itu diciumnya bagian leher. Sementara Kak Hasan itu diciumnya di bibirnya. Akhirnya, uminya ini nggak terima, Pak. Jiwa seorang ibu kok anaknya dibanding-banding ke, ya. Ya, ojo dibanding-banding ke, kira-kira begitu ya. Apalagi presiden nih repot ini ya. Dulu begini, sekarang begini. Wah, jangan-jangan. Akhirnya uminya ngadep ke abahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanya, abah, ayah, kenapa anda pilih kasih? Kenapa anda terkesan lebih sayang sama Hasan? Kenapa Husain tidak? Ada apa ya Fatimah? Ya, Husain cerita, katanya kalau habis main sama kakeknya, itu salam perpisahannya aneh. Husain dicium bagian leher, sementara Hasan di bagian bibir. Maka di situ Bapak dan Ibu, Rasulullah membuka kartu. Ya Fatimah, pada suatu sore, waktu saya sedang asyik main bersama Hasan Husain, datang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dapat salam dari Allah. Oh ya, gitu kan. Allah wassalam. Nanti ya Rasulullah, cucu anda ini dua-duanya akan syahid. Dua-duanya syahid. Dan diceritakan Pak detailnya sama malaikat Jibril. Hasan ini akan syahid diracun. Lah, racunnya itu lewat makanan. Makanannya masuk lewat mulut. Makanya Rasulullah nyium di bagian bibir. Lah Husain gimana kata Rasulullah? Husain ini nanti akan ditebas lehernya di Karbala dan kepalanya akan dimainkan sama diiring-iring kemana. Waduh. Di situ itu Bapak dan Ibu, kita tahu makomnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu Nabi Muhammad cuma bilang apa? Sambil menitikan air mata, beliau bilang, ya Allah, saya terima takdirmu. Ya Allah, saya terima takdirmu. Padahal ini
kekasihnya Allah yang nomor satu, Pak, di antara nabi-nabi yang lain. Mungkin enggak Pak Arif, Rasulullah doa, ya Allah, tolong ganti skenario cucu saya meninggalnya biasa-biasa saja lah. Sholat di Masjid Al-Husna, lagi ngimami atau lagi sujud meninggal dunia. Kan kita pengennya begitu, Pak. Ya Pak, ada yang doa begitu enggak Pak? Saya pengen dicabut sama Allah nyawanya ketika sedang sujud. Kan begitu ya? Ini cucu saya ya Allah kok dua-duanya syahid. Enggak ada Pak. Ibu, enggak ada. Padahal kita tahu doa itu bisa merubah takdir. Jadi saya nanya lagi, di situ ya Habib letak ininya. Iya Farid, Nabi Ayub nggak dikasih tahu sama Allah besoknya gimana, sembuhnya kapan, nggak dikasih tahu Pak. Karena hidup ini nggak tahu misteri, jadi kita ya santai-santai saja Pak. Ya toh, kita nggak tahu tiba-tiba besok begini, besok tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba banjir, kita nggak tahu Pak. Jadi misteri. Tapi kalau Bapak udah dikasih tahu, misal ini mohon maaf, yang dari Madura tadi Asmini pun Pak Sinten Pak Rais. Misal ya Pak, dikasih tahu, Pak tadi malaikat maut datang ke saya tuh Pak, bilang katanya Farid sampaikan salam ke Pak Rais gitu ya. Nanti waktu di dunianya tinggal 3 jam lagi. Wah, itu kalang kabut deh Pak kira-kira. Waduh, bingung itu Pak. Semua anak dikumpulin semua. Ini dari Ustadz Farid dapat salam dari malaikat maut, katanya usia Abah tinggal 3 jam lagi. Bingung pasti itu. Saya ngalamin itu Pak Arif. Ketika putri saya yang almarhumah itu Pak, yang biasa kalau ngaji ikut terakhir ke sini itu kan masuk ICU jam 2 siang. Kejang-kejang. Pada zuhur kejang, masuk ICU jam 2, setengah 2. Jam 2 malam Pak, saya dipanggil sama dokter. Pak, saya perlu bicara. Oh iya Bu dokter, gimana? Ke ruangan ya Pak? Oh iya Bu. Pak, ini dari saturasinya, dari ininya, dari detak jantung segala macam. Kami nggak ngejamin Pak sampai adzan subuh masih ada. Waduh. Terus gimana Bu dokter? Iya, saya minta tanda tangan dari Bapak. Kami mohon izin ya Pak melakukan tindakan terakhir. Kalau nanti tiba-tiba nafasnya apa di itu Pak, di apa namanya? Nah itu ya. Saya nanya, saya bukan orang dokter Pak. Itu gimana Bu? Risikonya apa? Ya tulang rusuknya patah Pak. Katanya. Waduh, masih kecil tulang rusuknya patah. Saya bilang bisa dilem lagi, saya bilang bisa nyambung lagi. Ya nanti bisa Pak ini dengan bantuan. Terus saya nanya Pak Arif, itu ada jaminan anak saya lepas dari maut enggak Bu dokter? Enggak ada jaminan Pak. Ya Allah, ya sudah Bu dokter. Saya enggak berani kasih tanda tangan. Saya harus nunggu istri saya. Padahal istri saya tidur di rumah. Tidurin yang paling kecil. Yang adiknya paling kecil nomor 4. Jadi nggak berani ngebangunin jam 2 malam. Tapi yang terjadi saat itu Bapak dan Ibu, saya langsung ambil air wudhu, saya pergi ke musola rumah sakit. Saya belum pernah tahajud sedramatis itu. Belum pernah saya tahajud sedramatis itu. Jadi ketika saya Allah, itu saya pas sujud tuh sampai nangis. Ya Allah, kalau boleh ganti nyawa saya saja. Jangan anak kecil ini masih 3 tahun ya Allah, saya bilang. Saya aja. Ini Mas, bentuk apa ya bahasanya itu nggak terima. Kenapa harus anak saya dari sekian banyak anak orang gitu? Kenapa harus anak saya ya Allah? Kenapa ini lagi lucu-lucunya? Ini anak solehah banget, suka ikut ngaji, suka ikut saya sholat, suka megang Al-Quran, kira-kira gitu. Kenapa harus dia ya Allah? Itu saya minta begitu. Saya minta. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu cucunya begitu, beliau cuma nitikin air mata, cuma bilang ya Allah saya terima takdirmu, ya Allah saya terima takdirmu. Nah kekuatan ini Pak yang nggak dimiliki Nabi yang lain. Bapak tahu Nabi Nuh ketika followersnya sedikit, ya dakwah 950 tahun yang nge-like cuma 10, ya apalagi subscribe nggak ada, upload nggak ada. Dikit sekali yang ikut itu. Nah, terus akhirnya apa? Beliau angkat tangan Pak, doa. Diabadikan di surah Nuh itu Pak, di juz 29.
Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan sisakan satu saja orang kafir di atas bumimu. Karena kalau mereka tetap ada, pasti lahirin juga sama polanya. Ya kafir, ya munafik, ya fasik, ya zalim. Kira-kira. Allah ijabah nggak Bapak dan Ibu? Diijabah. Ditenggelamkan semua bumi ini, yang selamat hanya yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Nabi Lut ketika LGBT tidak kuat juga. Akhirnya apa? Doa. Terus apa? Allah ijabah. Diangkat itu Pak, buminya Sodom itu. Diangkat faja'alna 'aliyaha safila. Kami jadikan atasnya bawahnya tumplek. Kayak gitu. Sodom, LGBT. Langsung. Tapi Nabi Muhammad ketika dakwah ke Taif dilempari sampai berdarah dan seterusnya, bahkan malaikat Jibril sudah gemes tuh Pak Arif, bawa malaikat penjaga gunung di dekat Taif. Nabi mohon izin nggih eksekusi. Gimana? Iya, mereka nggak sopan sama Anda mau dakwah malah dilempari, Anda dakwah malah dilemparin kotoran, dilempari batu. Apa kata Nabi? Jangan, mereka kan begini karena belum tahu. Langsung angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk umatku karena mereka belum tahu. Nabi lanjutkan langkahnya, terus dilempari, Pak. Akhirnya apa? Malaikat ini gemes. Sudah Nabi, sudah. Saya mainkan ini gunung, pelek. Nah, kira-kira begitu. Tapi Nabi bilang, kenapa harus dihancurkan? Lah, mereka nggak ada yang beriman kepada engkau, nggak ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, ya mungkin mereka nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi saya berharap dari anak cucunya nanti ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan diazab. Akhirnya nggak diazab, Pak. Nah, ini Nabi kita, Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dikasih tahu itu justru lebih mengerikan. Ya, untungnya kan nggak ada yang tahu nih Pak, kapan kita meninggal. Ada yang tahu Pak? Nggak ada kan? Saya juga nggak nyangka, anak saya masih malam minggu itu Pak, masih mainan di kamar. Saya jadi kudanya itu Pak, jaga. Ayah naik, kucing jedak gitu. Main sama kakak-kakaknya. Ahad pagi di sini masih lari-larian itu Pak, di luar saya ngisi kajian tuh main di ayunan. Ya Allah, Senin malam muntah darah, Selasa pagi dinyatakan meninggal dunia. Jadi saya bisa merasakan ketika guru saya menjelaskan itu, saya nangis. Karena saya tahu dari jam 2 pagi sampai subuh itu nggak lama, dan doa saya gitu, ya Allah kalau boleh barter aja, biarkan anak saya ini masih hidup, saya yang diambil. Ya, saya gitu Pak, doa saya Pak, ekstrim Pak. nggak dijabah sama Allah. Yang diambil tetap anak saya. Jadi akhirnya guru saya bilang, kekuatan Nabi Muhammad itu tidak pernah ngeluh. Ini sulit. Bahkan nih Rid, kamu cerita sama orang lain soal ujianmu, itu kamu ngeluh itu. Saya ulang Pak, ini saya cerita ke Bapak Ibu, ini ngeluh. Karena apa Pak? Saya kasih ilustrasi sederhana begini. Pak Arif adalah seorang dosen di bidang ilmu matematik misalnya. Terus Pak Arif ngajar murid-muridnya, mahasiswanya, terus bikin soal ujian. Begitu soal itu diberikan kepada murid-muridnya, ada macam-macam murid. Ada yang nggak ngeluh ngerjain, ya. Selesai ya. Baik, saya tuntaskan dikit lagi. Terus tiba-tiba ada yang ngeluh datang ke Pak Arif. Bapak tahu nggak hari ini saya sedang ujian. Nah, kira-kira jawaban Pak Arif gimana Pak? Saya ulang ya. Bapak tahu nggak hari ini saya sedang ujian. Kira-kira jawaban Pak Arif apa? Iya, memang hari ini jadwal ujiannya. Bapak tahu nggak dari 100 soal itu Pak? Ini soalnya sulit semua Pak. Apa ini? Dalam hati Pak Arif, iya, wong saya yang bikin soal, tahulah saya. Ini maksudnya apa ya Pak? Dikasih soal kok sulit Pak, kenapa nggak yang mudah saja? Dalam hati Pak Arif, iya kalau mudah kamu jadinya biasa-biasa saja. Saya kasih yang sulit, biar kamu jadi luar biasa. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu,
Ketika kita ngeluh dengan semua takdirnya Allah itu ilustrasinya kayak itu tadi. Lucu nggak kita sebagai pengujinya begitu? Kira-kira Allah dengan semua keluhan yang saya bilang, ya Allah banter saja, ambil nyawa saya, jangan anak saya. Itu kira-kira Allah gimana? Retret. Kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, jadi ternyata sekedar kita cerita sama orang lain pun itu termasuk bagian dari keluhan. Makanya Nabi Yakub tidak mau cerita sama yang lain. Beliau cuma ceritanya sama Allah. Sama Allah. Tapi Nabi Muhammad melampaui nabi-nabi yang lain bahwasanya beliau cuma menitiskan air mata dan beliau bilang, ya Rob saya terima. Ya Rob saya terima takdir Anda. Saya terima takdir Anda. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Memang ini tidak mudah, saya masih belajar. Okay. Jangan mengeluh. Wah, sulit ini. Bapak punya istri kok cerewet, ngeluh betul. Jangan, syukuri saja sudah, tidak apa-apa. Itu tandanya masih hidup, masih waras. Kok istri tiba-tiba diem aja di pojokan ya, nggak senyum, nggak ngomong, ini awas ya, bisa-bisa kesurupan, repot. Ya, ibu juga gitu, ibu punya suami kok pelit bu, gimana bu, ngeluh dah bu, wah sulit ini. Jangan ngeluh, sudah, pokoknya gitu. Jadi sekarang Pak, saya sedang belajar. Allah kasih ujian apa, saya coba ya Allah, Bismillah. Ya Allah. Karena apa? Kuncinya di tadi ayat yang pertama kita baca Pak di Al-Hadid itu. Apapun musibah yang kami berikan di bumi ini, begitu juga di langit, gitu kan? Bahkan di diri kamu sendiri, tidak ada kecuali sudah kami tuliskan itu sebelum semuanya terjadi. Jadi Allah sebagai sang sutradara sudah bikin scan-nya Pak, skenario-nya udah semua Pak. Kapan saya meninggal, kapan Bapak diambil sama Allah, itu sudah tertulis semuanya. Tidak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Ya, presiden kita Pak Prabowo hari ini entar 2029 siapa itu sudah ditakdirkan, sudah ditakdirkan. Meskipun mungkin dengan jalan yang apa atau dengan apa itu ya sudah takdirnya begitu. Nah, tapi tujuannya apa? Agar kita nggak terlalu seneng atas pencapaian kita. Wong tenaga yang ngasih juga Allah, harta juga yang ngasih Allah, sehat juga yang ngasih Allah. Bapak bisa ke sini ke masjid ini juga atas kuasanya Allah. Jangan bilang saya ini Pak Farid ini, coba kalau bukan saya nggak mungkin ke masjid. Tunggu dulu, enggak, kalau Allah kasih sakit nggak ke masjid, kira-kira begitu ya. Dan agar kita jangan terlalu kecewa ketika ada musibah. Saya pernah baca ya surat serupa ya. Ya. Yang intinya Allah sudah menetapkan karakter manusia, menunjukkan sungguh manusia itu berkeluh kesah. Betul. Ya. Betul. Di mana pada saat hujan mengeluh dan pada saat musim kemarau mengeluh. Padahal apa ada di antaranya? Ya. Berarti kan kita berkesimpulan bahwa manusia itu secara menurut berkeluh kesah. Betul. Nah sekarang mengantisipasi itu selain dengan kesabaran dari kesimpulan, apa kira-kira? Waduh, pertanyaannya sulit ya. Iya. Kalau saya pribadi, saya suka itu membaca surah Al-Kahfi, Pak. Al-Kahfi ini kenapa Nabi anjurkan kita setiap Jumat membaca Al-Kahfi? Karena di Al-Kahfi ini itu semua yang kita butuhkan sebenarnya, Pak. Di ayat-ayat awal itu tentang kisah pemuda yang apa? Mempertahankan akidah keimanan. Maka setiap kita akan diuji Pak akidah kita. Mungkin rajin ke masjid, tiba-tiba dapat kenalan dikenalkan sama perempuan yang tidak baik-baik, bisa jadi kita tergelincir misalnya. Dapat pemimpin yang mengharuskan kita nggak boleh bertauhid, ikut yang penting dapat duit. Nah ini ujian keimanan. Ujian yang kedua
Itu ujian harta. Dua pemilik kebun, ujian harta, Pak. Setiap kita akan diuji jadi orang kaya yang pelit, ya, atau sombong, atau jadi orang yang miskin atau kekurangan tapi tetap syukur. Nah, itu ujian yang kedua, kekayaan harta. Ujian yang ketiga, ini ujian ilmu. Nah, ini yang menjawab tadi. Itu siapa? Nabi Musa berguru kepada hamba Allah yang soleh, Khidir. Ada yang mengatakan itu hanya hamba, ada yang mengatakan itu nabi juga. Bahwasanya apa? Kita ini Pak hidup penuh misteri, nggak tahu kita Pak skenario sutradara. Kalau artis Pak itu dikasih apa? Scan-nya itu udah tahu, nanti endingnya saya begini, kira-kira begitu. Loh, kita ini nggak tahu endingnya Pak. Kita nggak tahu besok itu mau makan apa, besok saya masih ada apa enggak, kita nggak tahu. Nah itu. Nah itu semuanya Allah. Nah makanya Nabi Nabi Musa ketika bertanya kepada Khidir, loh ini jelas-jelas perahu kok malah dilubangi mau berlayar. Loh mestilah ini jadi tekor ini. Tapi ternyata Nabi Khidir dikasih tahu sama Allah di belakang itu ada perompak bajak laut yang akan ngambil merampas semua kapal yang ditemui di tengah samudera. Semua awaknya dibunuh. Lah mending bocor 5 hari nggak berangkat nelayan atau mending jadi janda semua warga di sini. Suaminya dibunuh semua. Oh gitu. Nah, begitu ketemu anak kecil tiba-tiba dibunuh. Ini tambah nggak masuk akal Pak Arif. Kok bisa anak kecil lagi enak-enak main dibunuh sama sama Khidir? Nah, ternyata Khidir bilang, Allah ngasih tahu saya anak ini nanti akan memaksa orang tuanya kepada kedurhakaan. Mumpung belum balik, ya Allah perintahkan saya untuk menjadi wasilah ajalnya. Nah, jadi lebih baik diwafatkan sebelum balik, jadi dia tetap dapat surga. Nah, gitu. Dan kita berdoa nanti akan hamil lagi istrinya punya anak yang soleh. Nah, terus yang ketiga ada dinding mau roboh malah dibetulin. Nah, ini lucu. Dua sebelumnya ngerusak sifatnya, Pak. Kapal di lubang, anak dibunuh, ini ngerusak. Yang ketiga malah perbaikan. Dinding mau roboh malah diperbaiki, mana nggak minta upah. Nggak taunya di bawahnya ada harta simpenan ayah yang soleh meninggal dunia punya anak masih kecil. Kalau hari itu roboh, ya toh, maka warga akan tahu di situ ada emas. Anak ini akan dikibulin, Pak, dikasih permen, seneng sudah. Duitnya jadi rampasan warga. Tapi sengaja diperbaiki agar kira-kira 20 tahun lagi baru rusak, anaknya sedang gede. Begitu itu jatuh, dibuka ada harta karun dari ayahnya, bisa mengelola. Jadi hidup ini Pak, sudah ada sutradaranya. Nah, kalau kita paham semua misteri ilahi itu semuanya baik, nanti insya Allah jatuhnya syukur Pak. Punya istri cerewet, syukur. Punya suami pelit juga, syukur. Wes pokoknya syukur terus. Bapak punya duit kaya, syukur. Punya miskin juga, syukur. Wah enak Pak kalau kalau tahu itu. Makanya kita harus pasangan sama Allah, tidak boleh negatif thinking sama Allah. Makanya kita diperintahkan setiap pagi dan petang bertasbih. Subhanallah, 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 dan seterusnya. Nah, begitu Ustaz, semoga menjawab. Sudah ya? Ya, terima kasih banyak. Kita berdoa di penutup ini, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hambanya yang tidak mudah mengeluh. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang ada maupun yang tidak ada, atas segala nikmat yang sudah kita capai maupun yang tidak kita capai, karena sejatinya semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam kebermanfaatan, dan semoga Masjid Al-Husna berikut jamaahnya dan warga yang ada di sini senantiasa dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah. Ala hadini wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.